Perkenalkan, saya Winaya Sani Salsabila. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan untuk catin atau calon pengantin yang bertujuan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu persiapan pranikah. Persiapan pranikah yang pertama, persiapan fisik. Persiapan fisik meliputi pemeriksaan status kesehatan seperti tanda-tanda vital, suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Selanjutnya, pemeriksaan darah rutin, yaitu pemeriksaan Hb, trombosit, dan leukosit. Selanjutnya, pemeriksaan darah yang dianjurkan, yaitu golongan darah dan resus, gula darah sewaktu, talasemia, hepatitis B dan C. Lalu yang terakhir ada TORCH atau toxoplasmosis, rubella, sitomegalovirus, dan herpes simplex. Selanjutnya, pemeriksaan urin. Selanjutnya, persiapan gizi. Peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan, melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Lalu selanjutnya, status imunisasi TT atau tetanus toksoid. Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. TT1 dilakukan sebelum menikah, lalu TT kedua dilakukan 4 minggu setelah TT ke-1, lama perlindungannya 3 tahun. Lalu TT ketiga dilakukan 6 bulan setelah TT kedua, lama perlindungannya 5 tahun. Lalu TT keempat dilakukan 1 tahun setelah TT3, lama perlindungannya 10 tahun. Lalu yang terakhir TT kelima dilakukan 1 tahun setelah TT keempat, lama perlindungannya 25 tahun. Selanjutnya, menjaga kebersihan organ reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi meliputi yang pertama, sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Lalu yang kedua, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Lalu yang ketiga, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Lalu yang keempat, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau bau. Lalu yang kelima, khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Lalu jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Lalu pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Lalu bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Selanjutnya, bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat untuk kesehatan. Selanjutnya ada tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Yang pertama ada kekerasan secara fisik, misal memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, dan melukai. Lalu selanjutnya ada kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, dan mengancam. Lalu yang ketiga ada kekerasan seksual, misal memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Lalu yang keempat ada penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Lalu yang kelima ada eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak orang. Lalu solusi untuk mengatasi tindak kekerasan. Apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya
baik suami maupun istri berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu berdialog. Apabila hal itu terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Lalu yang kedua, menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat. Lalu yang ketiga, melapor ke polisi, unit pelayanan perempuan dan anak atau UPPA. Selanjutnya yang keempat, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, psikolog, atau lembaga bantuan hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.